Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan guru sekalian, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberikan nikmat sehat ya guru ya. Dan saya mohon izin terlebih dahulu untuk off cam ya, karena di wilayah saya saat ini sedang mendung-mendung gimana gitu, jadi sinyalnya lagi nggak kuat. Oke, rekan-rekan guru sekalian, sebetulnya yang menjadi host hari ini itu adalah Guru Dina ya. Jadi mohon maaf jika saya mengambil alih karena Guru Dina sedang ada kegiatan gitu ya. Baiklah, guru-guru sekalian, selamat datang di Zoom meeting kita pada malam hari ini yang nantinya akan diisi materi yang luar biasa oleh pemateri yang luar biasa juga gitu ya. Dan semoga nanti kita bersedia untuk mengosongkan gelas kita terlebih dahulu sebelum nanti kita mendengarkan materi yang disampaikan oleh pemateri kita. Baiklah guru-guru sekalian, untuk mengambil berkah ya, untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kegiatan kita dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk selanjutnya Guru Yudi sudah ada untuk tilawah. Oke ya, karena Guru Yudi belum hadir juga, jadi mari kita tilawahnya kita ganti aja ya. Untuk tilawah kita ganti dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, untuk selanjutnya untuk lagu enggak ada lagu ya. Mohon maaf. Untuk selanjutnya langsung ke materi atau gimana nih Guru Ani, atau masih menunggu? Gimana Guru Wulan? Kita lanjut aja ya Guru Wulan ya, mengingat Ya. waktu Boleh. malaman. Iya boleh Guru Anik dan Oke, Guru langsung lanjut. Haris. Saya lanjutkan aja ya, nggak perlu ganti moderator ya. Siap-siap. Oke, mohon izinnya kembali gini. Oke, rekan guru sekalian, langsung saja ya kita masuk ke materi kita pada malam hari ini, yaitu tentang read aloud, ada bahasa Inggrisnya. Ini judulnya bahasa Inggris banget gitu ya. Dan semoga nanti Guru Wulan menyampaikannya nggak pakai bahasa Inggris ya Guru Wulan ya. Enggak dong. Oh enggak. Iya. Oke, teman-teman sekalian, ini kita perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Guru Wulandari, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah seorang istri ya, dan juga seorang ibu dari 2 orang putri. Nah, aktivitas dari Guru Wulan sendiri yaitu sebagai guru Paramount School Palembang, sudah itu pengurus Komet Pusat, pengurus Komet Palembang, dan trainer Sekolah Guru Indonesia Sumatera Selatan, certified trainer Read Aloud Indonesia, yaitu anggota Paramount Literasi, pengurus Forum Komunikasi Guru Pembelajar, anggota Cookpad Community Palembang. Nah, berarti Guru Wulan ini seneng bikin resep-resep masak-masak gitu ya kalau di Cookpad nih biasanya. Nah, setelah itu kan guru sekalian,
prestasi yang pernah dicapai oleh Guru Wulan yaitu juara 2 Red Lot Nasional Perpus Daerah Depok. Yaitu 5 podcast terbaik Prai Haki. Program Guru Literasi Digital Telkom University, yaitu 5 terbaik ya. The best 5 ya, fotografi media pembelajaran Komet Pusat dan peraih medali perak Teachers Olympic PGRI Pusat. Nah, Guru Wulan ini merupakan lulusan dari Universitas Sriwijaya, yaitu dari FKIP Ekonomi Akuntansi, lulus di tahun 2007. Dan melanjutkan ke Universitas Terbuka di FKIP Pendidikan Sekolah Dasar, lulus tahun 2021. Berarti termasuk fresh graduate nih Guru Wulan. Nah, ini akan guru sekalian hasil karya atau buku yang pernah ditulis oleh Guru Wulan, yaitu Antologi Belajar dari Mengajar, Antologi Cerita di Kelasku, dan Antologi Cerpen Pengalaman Tak Terlupakan yang sedang proses launching ya. Nah, oke, kita sambut dengan emot ya, bukan reaction. Nah, dengan reaction tepuk tangan kita sambut Guru Wulan dari sebagai pemateri malam ini dengan materi Read Aloud. Pada Guru Wulan disilahkan. Ya, terima kasih kepada Guru Aris, moderator kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat. Iya, Bapak Ibu, moderator kita tadi itu Guru Aris ya. Guru Aris itu domisilinya di Musirawas ya. Jadi memang alhamdulillah bisa bergabung. Jadi di Komplang ini kita juga tergabung di beberapa provinsi di kabupaten, bukan hanya di Kota Palembang saja. Guru Aris sendiri itu juga sama seperti saya, kenal alumni Sekolah Guru Indonesia. Saya kenal Guru Aris itu karena Guru Aris itu adalah mentor saya ya, guru saya di Microsoft Office. Jadi Guru Aris ini gurunya dari para guru, jadi master trainernya. Jadi sudah banyak menghasilkan trainer-trainer. Guru Aris juga banyak kegiatan seperti yang podcast Haki tadi, itu 5 besarnya termasuk Guru Aris juga ya. Oke, jadi pengalaman Guru Aris juga banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya siap sharing ya. Jadi kita sifatnya sharing di sini. Saya yakin sekali sekarang nih lagi trennya banget nih literasi itu dibahas, terutama tentang read aloud sendiri atau bahasa Indonesia yang kita kenal dengan membaca nyaring atau membaca lantang. Saya punya jingle-nya read aloud ya Bapak Ibu. Ini ibaratnya ngasih gambaran nih, esensi hal sederhana dari read aloud sendiri. Oke, kita simak sama-sama sebentar ya Bapak Ibu ya. Guru Ulan emang nggak ada suara ya? Oh, nggak ada suaranya ya? Ada. Oh, ada. Ada Ibu Endang. Oke, kita lanjut ya. Di sini nggak ada Guru Wulan. Jaringan Oh. mungkin. Suaranya nggak kedengaran, Guru. Oh, Guru Mustika kedengeran ya? Ya, kedengaran, jelas. Oh, kedengeran. Ya. Suara video maksudnya tuh Guru Mus. Oh, video. Oh, Oh, saya kira suara Guru Wulan. enggak. Kalau video belum. Oh, kalau video belum ya? Oke. Sewaktu di share screen jangan lupa share audionya juga, Guru. Di stop dulu share screen-nya, di share screen ulang, diklik yang share audionya Udah juga. bisa belum Guru? Nah, ini udah nih. Tadi Udah ya? beneran.
Iya, Udah udah. mulai ada. Aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Berteman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sesa. Read aloud, manfaatnya sungguh bukan main. Read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Ada aktivitas sederhana membuat semua suka membaca. Teman dengan buku tanpa dipaksa, cara menyenangkan penuh cinta. Read aloud, bacakan dari sesa. Read aloud, read aloud, the more you read, the more you know, and the more you know, the smarter you grow. Iya, Bapak Ibu, ini jinglenya ya, sama seperti Komet, ada jinglenya juga. Kalau menurut saya pribadi nih, ini ibaratnya gambaran ya. Jadi kalau kata Guru Aris tadi, ini adalah materi yang luar biasa, itu sebenarnya enggak, tapi materinya tuh sederhana banget. Tapi saya harap malam ini kita sama-sama sharing, setelah sharing ini kita akan tahu nih, ini hal sederhana biasa yang dampaknya tuh bakal bisa luar biasa untuk kita pribadi dan anak kandung kita, bahkan anak-anak didik kita. Jadi kita dari jingle ini kebayang ya, jadi di situ ada ya memang sesuai judulnya, membacakan nyaring gitu, terus ada interaksi di antara anak-anak sekitar gitu ya, jadi itu memang interaksinya yang dibutuhkan dan yang pasti sama seperti kegiatan lainnya itu ada konsistensinya. Oke Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Oke. Sudah tampil ya, semoga Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, read aloud ini kan dari judulnya kita udah tahu ya, membaca nyaring gitu, membaca lantang. Kita udah suka sebutnya tuh membaca nyaring. Kenapa sih read aloud itu penting kita pelajari? Jadi sebenarnya kalau cuma mau praktek sederhana tuh kita membacakan nyaring sama anak-anak kita, udah selesai. Jadi mereka dapat cerita nih, kita bisa tanya. Tapi ada tahapan-tahapannya, persiapan berdasarkan ilmunya. Makanya read aloud sendiri kalau di Indonesia itu bukan, maksudnya di seluruh dunia ya, read aloud ini tuh udah dikenal banget sudah lama. Tiap negara tuh biasanya punya komunitas terkoneksi, seperti kita tuh punya Read Aloud Indonesia. Dan setiap Read Aloud Indonesia itu punya jaringan-jaringan lagi, alumni-alumni dari trainer of trainernya. Nah, training of trainernya itu kan menghasilkan trainer yang kita lulusannya tuh sertifikat. Dia memang berbayar, tapi menurut saya tuh terjangkau banget ya, dan kita bisa terhubung terus belajar. Saling ngingetin, itu enaknya. Sama seperti Komet. Di luar sana mungkin banyak banget Bapak Ibu ya orang yang jauh lebih pintar dari kita, tapi kalau mereka nggak komunitas buat sharing, itu kemungkinan ilmunya bisa nggak berkembang. Nah, Read Aloud sendiri ini kan punya jaringannya di tiap daerah Bapak Ibu ya, termasuk Palembang. Jadi kita akan belajar tahapannya seperti apa ya, buku yang baik itu seperti apa, suasana anak-anak seperti apa, dan usia rentang anak yang bisa kita kembangkan kemampuan literasi mereka melalui membacakan nyaring itu seperti apa sih, usia berapa aja. Oke. Oke, jadi Bapak Ibu ini sebenarnya berdasarkan fakta
membaca Bapak Ibu ya. Oke, jadi tadi saya bilang bahwa Read Aloud ini terkoneksi nih. Jadi itu merupakan kegiatan yang sudah lama tahu. Jadi kalau di seluruh dunia tuh rata-rata memang sama pengarang dari bukunya Jim Trelease ya Bapak Ibu ya. Dan ini terkoneksi, jadi tiap ada perayaannya atau event-event tertentu yang berhubungan sama literasi, itu terkoneksi di tiap negara ada. Jadi enaknya gitu, kita bisa saling share. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya dari dulu ya, apalagi yang guru tuh udah tahu banget, kita tuh dari PISA ya, jadi persentase indeks dari prestasi anak-anak di Indonesia, peringkat kita tuh malah makin jauh. Tapi keseluruhan ketertinggalan kita ini akan insya Allah terkejar karena program dari pemerintah bahkan ke program pendidikan sendiri sejak Bapak Nadiem Makarim tuh makin banyak targetnya. Dan mudah-mudahan sistem Read Aloud yang sederhana ini nantinya bisa membantu Bapak Ibu. Oke. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini ini udah full karena saya pakai screen nggak bisa dibesarin. Jadi ini adalah indeks Indonesia ini ya ada di peringkat, jadi kita sering banget bilang kita tuh peringkat 7 loh, 7 besar, tapi dari negara yang terendah dari ranking terakhir. Nah, untuk Indonesia sendiri, Bapak Ibu, jadi di tiap negara itu kan ada surveinya kemampuan dan hasil literasi masyarakat sedunia tuh tiap negara seperti apa, lalu juga ada per daerahnya Bapak Ibu ya. Seperti ini nih, ini disebut namanya indeks Ali Baca ya, indeks literasi membaca. Oke, jadi ini udah ada dari yang terbesar sampai yang terendah. Untuk Sumatera Selatan sendiri kita ibaratnya cukup lah ya, walaupun nggak tertinggi, sebanyak 27,82. Kalau saya sendiri yakin optimis ini akan terus maju, presentasinya akan terus meningkat karena makin banyak banget memang aktivitas keguruan yang sebenarnya akan bermula dan bermuara lagi pada yang namanya literasi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemampuan literasi ini punya faktor, sebenarnya banyak faktor, banyak versi. Ini yang paling utama. Yang pertama mulai dari provinsinya, mulai dari kecakapan. Jadi itu ada orang tuh yang anak ya, kita punya anak didik yang kayaknya kalau kita jelasin satu teks, kita bisa lihat nih ada anak ini yang dia kayaknya lebih cakep nih, kayak lebih ada bakatnya di bidang literasi. Padahal memang bakat itu ada yang memang kita tuh bisa tahu bakat, misalnya mereka sama-sama baru nih belajar hari pertama, kita jelasin satu topik ya, ada anak yang kayaknya cepet banget nyambungnya, ada yang harus berulang-ulang. Tapi yang namanya kecakapan di bidang literasi ini, kabar baiknya adalah dia akan terus dapat terasah ya Bapak Ibu. Jangan mentang-mentang hari ini anaknya nggak cerdas literasi nih, kita judge-nya kayak gitu. Itu akan bisa sangat, potensi berkembangnya itu sangat besar. Lalu yang kedua Bapak Ibu, faktornya adalah akses pendukung ya. Jadi akses ini ibaratnya fasilitas memudahkan. Ada anak ya, saya punya siswa tuh yang kelihatan yang anaknya lebih nyambung banget kalau kita bahas suatu topik, itu kayaknya pengetahuan umumnya luas. Pasti dipastikan 99% kemungkinan orang tuanya menyediakan buku gitu di rumahnya ya. Jadi orang tuanya tahu tuh pentingnya buku. Ada orang tua tuh yang cerita, saya Miss beli buku, anak saya tuh nggak senggol loh, kayak nggak anak-anak kayak lain tuh yang memang butuh buku. Tapi saya yakin oke, saatnya sekarang belum, mereka masih kayak nggak tertarik, saya akan terus berusaha, yang penting saya udah siapin dulu nih. Oke, jadi niat baiknya sudah ada, fasilitasnya sudah ada. Lalu alternatif, jadi ada orang sekarang tuh yang nggak punya buku, tapi mereka punya gadget yang pasti fasilitasnya oke banget. Ini juga nanti dibahas dengan di materi saya yang hampir akhir, itu ada medianya nih untuk kita ngelatih Read Aloud kita sendiri. Lalu yang ketiga, ya Bu Tutu, selamat malam. Ya, yang ketiga ada culture atau budaya. Ya, jadi culture ini budaya akan membentuk habit. Jadi kalau kita sering banget dengar obrolan ya, negara Jepang tuh kayak biasa aja tuh orang pegang buku. Kalau di kita tuh masih kayak hal yang aneh nih, sok kutu buku, karena memang budaya kita nggak kayak gitu. Oke.
Oke, lalu kita ke fakta membaca Bapak Ibu ya. Fakta membaca sendiri itu kita harus tahu, membaca itu merupakan sesuatu yang kompleks, rumit ya, dan kaitannya dengan poin kedua, membaca itu bukan secara natural yang bisa terjadi dengan sendirinya. Walaupun sebenarnya mungkin ada yang nyeletuk nih, anak saya tuh nggak terlalu diajarin baca, tapi kesannya baca sendiri. Tapi paling tidak kita ada proses pengenalan huruf sama mereka, pengenalan kata, ada komunikasi, itu sebenarnya bagian proses ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Beda dengan kalau kita mendengarkan sesuatu ya, atau misalnya berjalan, jadi proses natural dari badan itu tidak dengan membaca. Membaca itu bagian dari proses. Lalu Bapak Ibu, poin ketiga, belajar membaca itu perlu perencanaan, mengajarkan bagian-bagian keterampilan dari membaca. Ini yang saya maksud dari teorinya read aloud sendiri. Jadi nanti fungsinya apa, manfaatnya apa ya Bapak Ibu, tahapan-tahapan yang baik itu seperti apa. Kalau baca ya baca aja gitu, tapi kalau kita punya tujuan, komitmen, literasi anak kita bisa akan cerdas, dia terbiasa sampai dia tingkat kuliah gitu, itu perlu step-stepnya tuh banyak banget ya. Jadi itu biasanya di teori yang namanya fun reading activity. Nah, read aloud ini salah satunya yang bisa kita terapkan Bapak Ibu ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, ini belum masuk ke read aloud-nya ya. Mungkin belum ada pertanyaan atau ada yang mau coba tanya sebelum saya share screen selanjutnya Bapak Ibu. Oke, belum saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, jadi teori membaca ini sama seperti dengan teori seorang anak ya, karena kita fokus anak-anak yang belajarnya itu adalah proses otak mereka tuh merangkai sesuatu hal baru. Jadi biasanya nih bentuk, jadi ada, ini disebut kalau di istilah literasi itu helai yang berbentuk anyaman terampil membaca. Jadi latar belakang menulis, struktur bahasa, pengetahuan kosakata ya, terus terampil membaca sampai mampu mengkoordinasikan termasuk mereka menyampaikan sesuatu, itu sebenarnya bagian dari keterampilan literasi. Ini jadi diibaratkan dia bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, membentuk anyaman, prosesnya akan membentuk anyaman. Sama seperti bagian otak kita yang semakin orangnya cerdas mau belajar itu rangkaian-rangkaian akarnya akan semakin rumit ya, akan semakin banyak. Nah Bapak Ibu, ini kembali kita mulai masuk ke read aloud. Fakta membaca sendiri itu adalah sebenarnya sama dengan proses segala hal. Bapak Ibu, jujur kalau saya pribadi, mungkin Bapak Ibu lebih pinter ya masa kecilnya misalnya nih. Kalau zaman kita dulu kan sekarang orang tuh udah, seorang tua masuk anaknya ke sekolah tuh udah taunya beres, ya itu tanggung jawabnya orang tua. Tapi kalau era saya, mungkin era Bapak Ibu masih sama tuh, orang tua tuh suka nyiapin dulu nih, anak saya udah dikenalin huruf. Dan mungkin orang tua beda-beda, tapi maksud saya bukan saya mau menjelekkan orang tua ya, tapi maksudnya kalau pola orang tua dulu tuh kan disiplin nyaris keras gitu. Jadi usia saya tahun ini mau 37 tahun, ingatan itu masih membekas ya, membekas ke saya bahwa belajar baca tuh sesuatu hal yang sebenarnya dibilang trauma, tapi akhirnya kan saya bisa baca. Maksudnya saya sampai bertekad, anak saya mau lambat, mau enggak secepat anak orang lain, harapan saya mereka punya pengalaman yang menyenangkan sampai kapanpun tentang baca. Karena baca ini kan ilmu yang pertama ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Makanya kalau siswa yang baik tuh bakal akan selalu ingat guru mereka pertama sekali itu siapa. Karena itu biasanya yang paling banyak interaksi mengajarkan membaca. Nah Bapak Ibu, jadi human being are pleasure center. Jadi semua orang, apalagi usia anak-anak, untuk nyambung ke suatu materi termasuk membaca itu perlu cara yang menyenangkan. Jadi suasananya tuh harus nyaman dulu Bapak Ibu ya. Nyaman, happy, artinya mereka siap ya, bukan sistem dulu yang kayak belajar baca kali-kalian. Walaupun mungkin sebagian orang tuh masih ya, termasuk teman saya, tapi dengan cara kayak gitu tuh kita buktinya jadi bisa gitu. Buktinya sekarang tuh dimanja-manjain anak-anak bacanya lambat. Sebenarnya tujuannya bukan cepat tahu sesuatu ilmunya bisa handal banget Bapak Ibu ya,
tapi pengennya kita berproses. Jadi memang harus kita cari cara yang bikin mereka nyaman dulu. Lalu kalian membaca itu dapat melalui melakukan. Jadi ibaratnya learning by doing ya. Jadi Bapak Ibu memang harus sabar, harus continue, itu yang namanya proses dari read aloud sendiri. Read aloud sendiri itu sebenarnya teorinya berangkat dari yang namanya model pembelajaran bahasa Bapak Ibu ya, atau whole language. Jadi anak mencapai kompetensi berbahasa secara maksimal apabila bahasa diajarkan secara utuh. Misalnya nih, keterampilan berbahasa, tata bahasa, kosakata kita diajarkan dalam konteks yang penggunaan kalimat. Jadi Bapak Ibu, ini contoh sederhananya ya. Kalau yang punya anak balita atau usia SD, mereka misalnya nanya sesuatu nih gitu. Kita bisa biasakan jangan kasih langsung artinya, tapi kita bisa kasih satu kalimat utuh yang bisa kira-kira membantu mereka gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi itu biasanya anak-anak walaupun nggak 100%, minimal 70% mereka akan kebayang nih maksud kata itu apa gitu ya. Misalnya mereka nanya baca atau mendengar sesuatu, misalnya kata beragam. Mereka akan nanya, Bu, beragam itu apa sih artinya gitu. Kita jelasin nih. Di dapur ada banyak ragam makanan. Kita jelasin lagi nih. Atau ketika lagi di luar, ini banyak ragam warna-warna pakaian. Jadi seenggaknya mereka itu sudah, walaupun bukan baca ya, tapi mereka mendengar dari bahasa tulisannya itu akan sangat membantu. Lalu konteks penggunaan ini memudahkan anak untuk mempelajari bahasa secara autentik. Ini maksudnya contoh yang pertama kali tadi ya Bapak Ibu ya. Lalu keterampilan berbahasa tidak memisahkan pembelajaran menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Karena keempat keterampilan ini saling terkait dan dapat disajikan secara terintegritas. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua zaman dulu atau bahkan zaman sekarang tuh masih ada yang ngajarin fokus ke baca gitu. Kita ngerasa, aduh saya nggak mungkin ketika ngajarin baca, saya harus ngajarin juga anak menyimak, berbicara gitu ya, menulis, itu enggak. Sebenarnya keempatnya ini bisa kita rangkum dari interaksi ya. Kita rencanakan proses sederhana yang menyenangkan, ada interaksi. Yang nama interaksi itu ibaratnya anak tuh ngerasa penting, dia ngerasa kalau mereka terlibat di proses read aloud sendiri. Lalu Bapak Ibu, dalam kehidupan nyata, anak menggunakan keempat keterampilan berbahasa secara simultan. Jadi itu terus-menerus, bahkan secara nggak sadar ya, apalagi kalau buku kita sekarang kan udah bentuk tematik nih. Jadi tematik itu mau dia ngajarin pun tentang ilmu pasti seperti sains atau math, itu sebenarnya akan banyak banget anak membaca, menulis, menyimak. Jadi memang keterampilan literasinya itu yang tetap dilatih. Oke. Nah, Bapak Ibu, konteks membaca sendiri itu merupakan proses kognitif ya. Jadi itu bagian dari ilmu pengetahuan dalam memecahkan kode simbol untuk membangun atau memperoleh makna. Jadi pemahaman bacaan. Jadi baca itu kan kalau bagi anak-anak ya, itu misteri, itu rangkaian huruf-huruf ya Bapak Ibu. Jadi itu tantangannya beda. Kalau Bapak Ibu yang punya pengalaman ada yang, jadi yang bikin kita ingat tuh kan yang agak trauma atau yang menyenangkan banget. Jadi saya masih ingat tuh perasaan saya ketika saya sulitnya membaca kata menanam. Ada kata yang diulang nananya kayak gitu, itu bagi saya tuh mimpi buruk banget. Menanam terus ditulis ulang itu rasanya udah capek. Karena apa? Belajarnya kan kayak terpaksa gitu, strength, takut ya gitu Bapak Ibu. Lalu interaksi kompleks antara teks dan pembaca yang dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, sikap, komunitas, bahasa pembaca sebelumnya terletak pada budaya dan sosial. Nah, di praktek read aloud nanti kita ada contohnya kan ya Bapak Ibu, bentuk buku yang baik seperti apa, ada aplikasinya juga ya. Jadi jangan mentang-mentang, aduh Bu Ulan saya nggak ada budget mau beli buku buat praktek read aloud yang kayak gitu, tenang aja. Semuanya punya smartphone, selagi kita punya kuota nanti kita bisa download aplikasinya ya Bapak Ibu, dan aplikasinya gratis banget. Lalu secara nggak sadar, semua buku read aloud itu akan menayangkan yang namanya komunikasi. Jadi ada sikap yang ditanamkan. Jadi read aloud sendiri biasanya bentuk bacaan yang dipilih itu punya makna ya Bapak Ibu. Yang pertama tentu kita pengen mereka minimal
2 deh. Nah, kalau anaknya balita tuh oke, boleh 1 atau 2. Nanti kalau usia SD, mereka setiap membaca read aloud itu memahami 3 kata baru bagi mereka. 3 kata baru setiap hari nih, misalnya kita konsisten, Bapak Ibu jangan ngitung ya. Saya punya anak nih balita, sehari targetnya 3 kata yang dikenalkan. Nanti Bapak Ibu ngitung di akhir bulan, 30 kali 3, wah saya tagih nih artinya. Tidak seperti itu Bapak Ibu ya, tetap ada yang harus repetisi, kita bentuk remedi, dan secara berulang-ulang. Nah, yang terakhir ini proses membaca membutuhkan latihan, pengembangan, dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Itu yang saya bilang ada yang namanya, bakal sering banget nih dibahas yang namanya fun reading activity, Bapak Ibu ya. Banyak ada membaca berpasangan, membaca fokus ya, dan ini salah satunya adalah membaca nyaring. Jadi itu tetap konsistensi kita dan kita cari praktek yang baik itu seperti apa. Oke, kemampuan yang membantu masalah membaca. Bapak Ibu mungkin kalau yang di dirinya pribadi, saya dulu biasa aja tuh baca lancar, teman saya bisa, saya bisa. Atau yang sudah punya anak ya, anak saya lancar, 3 tahun udah lancar baca. Atau Bapak Ibu yang mengajar di kelas rendah atau mengajar di PAUD, kebetulan nih kelas anak-anak saya nih pinter semua, cepet tanggap. Nah, itu berarti Bapak Ibu beruntung. Karena biasanya tuh ada misalnya satu kelas tuh tetap ada anak yang kok kayaknya dia susah banget ya baca gitu. Jadi ini diharapkan metode read aloud ini bisa membantu masalah ini ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini solusinya membacakan nyaring. Bapak Ibu, pemodelan membacakan nyaring itu maksudnya dari metode bentuknya yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi dari jingle tadi udah kelihatan dia ada satu senternya ya, satu orang. Itu biasanya kalau kelas rendah tuh memang ke gurunya atau sebagai kalau anak di rumah tuh orang tua yang baca. Kita yang jadi center, anak-anak kita di depan kita ya. Kalau anaknya banyak itu biasanya lebih bukan melingkar ya, jadi tetap kita yang fokus yang dilihat sama anak-anak, itu yang memungkinkan posisi senyaman mungkin yang harus ada interaksi ketika proses membacakan nyaring nanti. Jadi kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke nih, misalnya anak kecil, kita bisa pangku. Guru Wulan, maaf Ya. Guru Wulan, ini slide-nya nggak berubah ini dari tadi tempat saya. Oh, kalau guru-guru lain gimana? Sama guru, sama. Belum berpindah. Ini berpindah nggak sekarang? Belum. Sekarang belum juga ya? Posisi masih di slide 1. Masih di anyaman, Guru. Oh, masih di anyaman. Ya. Udah jauh ya berarti ya. Guru Mustika mati listrik ya? Saya share ulang. Ini Yusuf mencoba center baru. Oh, mencoba center baru. Oke. Ini berpindah nggak? Para Ya. guru? Berpindah, tapi Ya. hati saya tetap ke Guru Wulan. Oh iya, aku padamu ya. Yeay. Iya. Jadi pemodelan membacakan nyaring seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi dari jingle tadi udah kebayang nih posisi yang nyaman untuk memulai kita praktek sama anak-anak. Nah Bapak Ibu, membacakan nyaring ini sebenarnya kita udah tahu nih bentuk posisi kita ya. Terus kita harus tahu nih prakteknya berapa menit ya dalam tiap hari. Bapak Ibu membacakan nyaring itu yang diharapkan adalah konsistensinya. Makanya kalau Bapak Ibu tertarik, ada Instagramnya itu di follow, selalu ada kegiatan, itu biasanya kegiatannya misalnya mau kita ikut giveaway nih, sebenarnya bukan hadiahnya yang kita kejar misalnya, kalau syukur-syukur menang tuh tambahan rezeki, tapi ada pengalaman tersendiri nih kita mau coba praktek ya Bapak Ibu, nggak apa-apa salah, kadang memang kalau anaknya kecil juga kita rasanya mau ulang videonya, sebaiknya enggak, biarin aja natural, karena kita konteksnya sama-sama belajar. Nah di read aloud sendiri, karena yang dibutuhkan konsistensi, biasanya tuh diingetin, biasanya kalau ada kayak tantangan nih dalam satu tema, dalam hari read aloud sedunia, nanti juga insya Allah bulan tanggal 2 April itu hari buku sedunia tuh biasanya ada. Biasanya itu tentu saja lombanya gratis, ada hadiahnya, tapi biasanya memang minimal 3 hari berturut-turut gitu. Ada yang 7 hari berturut-turut, bahkan sampai 21 hari berturut-turut. Dan itu Bapak Ibu ya,
sebenarnya itu jangan dijadiin beban, yang penting ingat kondisi anak-anak yang di rumah ataupun yang di sekolah tuh siap nggak sih nerima ya, jadi kita harus pastiin dulu. Nah Bapak Ibu, ideal berapa menit itu poin yang pertama, itu tidak lebih dari 15 menit Bapak Ibu ya setiap hari, tidak lebih dari, jadi paling sedikit 10 menit, paling lama 15 menit. Karena kalau udah lebih, kenapa sih Bu Wulan kenapa nggak boleh, bukannya semakin lama praktek itu dia udah konsentrasinya udah terpecah, jadi maksudnya kan kita juga aktivitas anak kita kan nggak cuma ini aja ya, jadi tetap aktivitas lain berjalan, ini aktivitas tambahan yang diharapkan bisa berdampak baik buat anak-anak kita. Nah, apa yang didapat? Apa yang didapat ini adalah yang kata saya itu yang mulai dari sederhana tuh kosakata baru. Kita pastikan usia anak. Terkadang seorang guru dan orang tua yang bijaksana tuh nggak patokan usia juga ya. Ada anak tuh usianya sama-sama 6 tahun, tapi ini kayaknya dia mau dikenalin 2 kosakata 1 hari aja udah kebanyakan ya Bapak Ibu. Ada yang bisa 6 kosakata kita jelasin dalam sehari, plus dia bisa kasih contoh kalimat. Jadi itu yang penting ada yang didapatkan. Kita mulai dari hal sederhana satu dulu nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena ingat membaca nyaring ini konteksnya sederhana, menyenangkan, tapi membutuhkan konsistensi. Apa yang dirasakan ini adalah bagian dari interaksi. Jadi setelah kita membaca, yang kita tanyain pertama kali sama anak didik kita, kepada anak kita itu, yang kamu rasain tadi apa? Dia akan, biasanya kalau udah yang keseringan mereka belum ditanya udah bilang ya, aduh Bu, seneng banget tadi tokohnya tuh baik gitu. Atau dia kesel tokoh yang dibahas itu misalnya kurang baik. Jadi anak-anak sudah di situ secara nggak sadar pola pikirnya tuh udah berkembang ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi ini jam list-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi aktivitas sederhana di mana kita menyisihkan waktu untuk membaca secara terus-menerus yang berdampak membuat dia mendengar, menyimak, mau membaca. Jadi nanti boleh banget prakteknya dia gantian, siswa yang baca, kita sebagai penyimaknya ya Bapak Ibu ya. Oke, dan akhirnya bisa membaca. Ini kalau konteks anak yang belum bisa baca. Jadi mereka nanti akan berproses. Oke. Oke. Nah, ini bagian read aloud sendiri itu ibaratnya ini satu kesinambungan nih ya, dari ketika proses mendengar, mereka mendapat vocab kosakata baru, mereka bisa mengucapkan ya, terus belajar untuk membaca sampai menulis. Jadi Bapak Ibu yang namanya kemampuan literasi, walaupun konteks read aloud ini kan membaca ya, membaca nyaring, tapi seperti kita tahu membaca, menulis, dan menyimak itu merupakan satu kesatuan yang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Jadi itu tetap ada latih. Oke, manfaat read aloud sendiri apa sih? Pastinya banyak ya Bapak Ibu. Neurologis itu dari sistem kerja otak. Jadi ada rangkaian-rangkaian anyaman itu yang sebenarnya bakal terbiasa. Lalu kependidikan apa? Pasti dong. Jadi anak-anak yang punya cerdasan terlatih banget, mereka tentu lebih memahami materi, nilainya diharapkan punya nilai yang baik ya Bapak Ibu. Terus dampak psikologinya apa? Kedekatan. Jadi dampak psikologi itu sebenarnya yang dibangun adalah bonding. Untuk orang tua di rumah, kita nggak pernah tahu ya, anak kita itu akan mengenang hal sederhana yang bikin mereka nyaman, itu akan terpola lama ke sikap mereka sehari-hari, bahkan ke pola pengasuhan mereka ketika mereka nanti punya anak juga. Jadi itu akan berkembang. Lalu psikologi kita kepada siswa ya, ada sudah rahasia umum Bapak Ibu ya, pelajaran yang disuka anak-anak tuh ibaratnya kadang tergantung sama gurunya gitu. Jadi ada orang tuh suka matematika, ngapain sih kamu suka matematika? Udah susah, gurunya nyaman, saya ngerasa dekat, gurunya kayak tulus gitu. Nah, jadi sistem read aloud sendiri tuh bisa jadi kayak aktivitas tambahan yang sifatnya tambahan tuh, tapi sebenarnya tujuannya tuh inti banget ya Bapak Ibu. Jadi secara psikologis mereka terlatih juga. Lalu sosial adalah yang namanya read aloud itu kan dituntut banget prinsipnya adalah interaksi.
Jadi interaksi membahas sesuatu yang ada di buku bacaan. Jadi nanti Bapak Ibu, nanti kita bahas buku yang bagus seperti apa, terus aplikasi gratis yang bisa di-download di smartphone seperti apa, dan semuanya itu sudah ada rangkaian. Memang buku Read Aloud sendiri yang rekomendasi itu memang nggak sembarangan Bapak Ibu ya. Rata-rata memang hal positif banget yang disampaikan tentang kehidupan sosial budaya kita. Oke, ini sekilas ya yang saya bilang tentang neurologis ya. Jadi ada sel-sel otak belajar dengan kecepatan lebih cepat daripada waktu lainnya dalam hidup mereka. Tapi yang diharapkan tuh sebenarnya bukan percepatan akselerasinya ya Bapak Ibu, tapi presence atau konsistensinya. Oke. Yang utama itu menanamkan kecintaan Bapak Ibu ya. Jadi anak yang cepat baca, cerdas baca itu terkadang dia belum tentu cinta sama baca. Jadi memang kalau udah cinta itu akan terpola ya. Jadi Bapak Ibu, saya pikir juga pertama kali Read Aloud ini manfaatnya buat anak belum usia prasekolah ya. Usia SD yang kelas rendah, ternyata kalau di Pulau Jawa, mudah-mudahan nanti di Palembang itu berkembang, itu ada klubnya tuh buat anak-anak yang kelas bawah, kelas atas, teens, remaja, bahkan untuk yang di perguruan tinggi. Tentu saja bentuk prakteknya beda, tapi prinsip Read Aloud-nya dipertahankan. Tinggal kreativitas dari nanti mentornya aja sharing seperti apa. Oke. Lalu ini tentang pendidikan ya Bapak Ibu ya. Tadi sekilas sudah saya bahas, tentu saja keterampilan, kosakata ya. Love books and enjoy learning. Jadi kalau tadi mencintai membaca, ini mereka mau mencintai belajar. Karena belajar bagian membaca itu kan, membaca adalah bagian dari belajar. Nah lalu secara psikologi, ini yang di huruf besarnya yang saya bilang sih bonding ya. Mereka terbiasa membaca teks. Jadi Bapak Ibu bayangkan kan di pelajaran bahasa Indonesia tuh biasanya mulai kelas atas tuh. Ada suatu materi atau ada suatu cerita yang anak diminta untuk mengetahui kajian sederhana, latar belakang peristiwanya apa, latar tempatnya seperti apa, tokoh-tokohnya. Nah, jadi kalau Read Aloud itu sudah kita tanamkan dari usia prasekolah, Bapak Ibu, mereka sudah akan terbiasa tahu ya, kalau di kelas 5 tuh siswa saya tuh mungkin terbosan-bosan banget materi, kalimat utama, kalimat penjelas, tapi kalau udah praktek literasi tanpa disuruh mereka sendiri yang akan cari tahu. Ini tadi saya baca apa, jadi udah sangat terbiasa untuk mencari makna dari bacaan yang mereka baca gitu. Oke, jadi ada anak memiliki keunggulan tersendiri atas teman-temannya. Dan ini saya yakin sifatnya menular Bapak Ibu ya, baik hal positif maupun negatif. Ini kalau yang positifnya diharapin biasanya teman-temannya juga akan ikut suka gitu, penasaran ya. Oke. Jadi bentuk psikologis lainnya Bapak Ibu, anak yang dibacakan nyaring itu berdampak berdasarkan penelitian secara kontinu, itu tumbuh dalam kepercayaan diri dan mandiri. Jadi percaya diri ya, Bapak Ibu, saya yakin punya pengalaman kalau ngobrol, konsultasi sama guru mata pelajaran lain, bahas satu siswa, ini si A ini anaknya pinter banget, misalnya namanya Jan Hadi ya. Jan Hadi ini anaknya pinter, tapi sering nanya kayak nggak pede. Jadi itu kan terpola. Jadi guru tuh tahu ada anak tuh nanya, sebenarnya dia tahu ya, karena dia nggak terbiasa. Lalu memiliki kenangan indah dengan membaca. Ini yang saya bilang ya. Jadi kalau kenangan saya nggak terlalu indah tentang baca, tinggal kesadaran saya sendiri untuk terus belajar, mudah-mudahan ke generasi selanjutnya ini terpola. Lalu Bapak Ibu mengajari anak Anda sedikit membaca setiap hari dengan santai, jadi konteksnya yang tadi ya, menyenangkan. Oke, sama tuh kecintaan pada membaca. Ini yang sosiologi, yang berkaitan sama kesadaran sosial. Yang penting adaptif ya, betul poin adaptif ini yang sebenarnya mau saya sampaikan. Jangankan anak-anak ya, kita juga di lingkungan yang baru. Jadi orang yang sukses itu sebenarnya mereka yang mampu beradaptasi. Bahkan kurikulum yang berhasil itu karena kan mampu dikondisikan atau diadaptasikan dengan keadaan yang sedang terjadi. Oke. Bonusnya apa nih? Jadi yang namanya konsistensi, hasil kerja keras yang dilakukan dengan sepenuh hati, secara disiplin, selain keempat manfaat tadi itu membangun kedekatan ya,
bonding, nggak sekadar bonding aja ya, maksudnya segala hal. Jadi ada orang tua tuh yang nggak harus teriak, anaknya bisa ngerti gitu. Guru juga ya, ada guru misalnya saya tuh udah marah kayak mana, anaknya nggak takut. Nanti ada guru lain yang dia cukup ngeliat anak-anak bisa diam karena ada wibawa, ada kedekatan. Itu banyak faktor dan lewat read aloud mudah-mudahan kita bisa membangun kedekatan itu dan teladan membaca ya Bapak Ibu. Jadi bentuk teladan itu kan bentuknya menginspirasi orang lain untuk melakukan hal positif. Nah Bapak Ibu, itu teori read aloud-nya. Nah sekarang kapan sih praktek membacakan nyaring ini bisa diperkenalkan oleh ke anak yang usia berapa? Jadi Bapak Ibu itu sedini mungkin. Oke, sedini mungkin kira-kira usia berapa ya? Kalau menurut Pak Mustain usia sedini mungkin tuh usia berapa ya Pak? Iya, mic-nya masih belum nyala Pak. Oke. Halo. Ya, Pak Mustain, ini kan di teori read aloud atau membaca nyaring itu kapan sih dimulai? Nah, ini keterangannya Bapak adalah melakukan sedini mungkin. Kalau menurut Pak Mustain sendiri, sedini mungkin tuh maknanya usianya berapa ya, Pak? Ya, ketika anak sudah bisa bicara itu kita ajari. Oh, oke. Jadi ketika anak sudah bisa bicara. Iya, terima kasih Pak Mustain ya. Oke. Kalau menurut Guru Dakim, kapan ya Guru Dakim? Sama nggak pendapatnya dengan Pak Mustain tadi? Ya, itu bisa dimulai dari anak itu ketika masih dalam kandungan ya. Dengan betul. Karena kan indera pendengaran sudah terbentuk ya. Dalam kandungan itu sudah bisa mendengar, sudah berfungsi. Oke, mantap. Iya, jadi itu yang dimaksudkan dengan teori ini. Jadi kapan sih kita bisa mulai dari, jadi ibaratnya tuh dari kita tes pack lagi hamil ya, tahu ada janin, ibu-ibu gitu, kita udah bisa banget. Jadi kalau zaman dulu kan lebih diajarin tuh, tapi untungnya kalau orang tua kita yang muslim tuh ngajarin, makanya lebih perbanyak lagi ngajinya ya, nasihatnya itu sebenarnya karena insya Allah tingkah laku anaknya baik, walaupun nanti lingkungan juga yang menentukan, tapi teori ini memang sejalan. Jadi teori ini dipercaya berdasarkan penelitian terbukti kan itu berlaku untuk semua agama ya, universal. Jadi karena memang anak itu udah bisa mendengar, dia udah bisa respon. Jadi memang sedini mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh yang muslim sambil ngaji atau kita jelasin nih, boleh dari hal-hal sederhana, bacaan sederhana yang bermakna. Jadi itu boleh banget kita mulai baca. Jadi dari anak dalam kandungan. Nah, lalu tahapan membaca nyaring, kalau di read aloud sendiri tuh ada yang namanya 4 ya. Sebenarnya 3 sih persiapan ini masuk di awal ya, awal dan saat. Jadi itu sebenarnya persiapan, saat, dan setelah. Tapi ini maksudnya awal tuh lebih kayak kalau kita belajar di kelas tuh persepsinya ya Bapak Ibu ya. Jadi persiapan. Jadi saya sudah sering bilang tadi kalau mau read aloud sebenarnya mau sederhana banget, baca aja, ya udah baca nyaring, ada interaksi, ada yang dengerin, itu udah sebenarnya read aloud. Tapi kenapa yang harus lebih berkembang seperti ini, lebih terencana tahapannya itu karena harapannya tujuannya juga lebih tercapai ya Bapak Ibu. Apalagi kalau kita mau prakteknya di kelas. Jadi persiapan, saat itu bentuk interaksi, dan setelah. Oke, nah ini persiapan. Jadi persiapan tuh boleh banget kita di awal ngasih tahu ke anak-anak nih. Nanti Ibu baca buku cerita ini tuh ada tujuannya loh, tujuannya apa. Atau kalau anaknya udah kelas tinggi, boleh deh mereka dibikin penasaran. Nanti siapa yang bisa nyimak, ini tentang apa nih idenya ya. Lalu persiapannya mengetahui sasaran anak. Tentu saja anak yang belum bisa baca dengan yang sudah bisa baca,
yang bisa baca antara kelas rendah sama kelas tinggi itu kita bisa sesuaikan. Oke. Pilih buku yang sesuai dengan tahapan. Oke, ini ada ya, jadi perkiraan kelas. Format buku, nah Bapak Ibu format bukunya ini ada ya di layarnya, mulai dari usia 0 sampai usia dewasa atau di kuliah. Jadi kalau di Jawa itu memang ada. Nah ini bukunya Bapak Ibu ya. Saya nggak jualan buku Bapak Ibu ya, nanti karena saya akan kenalin yang versi gratisannya. Tapi ini info, kalau memang ada Bapak Ibu yang pengen penasaran lebih detail, lebih jelas lagi, teori read aloud itu tuh seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau handbooknya, buku pegangan itu yang sering dibahas, sejauh ini sama ya, seluruh dunia itu patokan read aloud seluruh dunia itu patokannya sama teorinya Jim Trelease ini. Bukunya lumayan tebal, kalau di versi Indonesia ada kata sambutannya langsung dari Mas Menteri Pendidikan. Ini edisi yang terbaru, udah berapa? Ini edisi yang ke-7 ya, tapi kalau sebelumnya tuh agak lama, dari edisi 1 ke edisi 2-nya tuh bisa 5 tahun gitu. Nah Bapak Ibu, di buku ini dia sebenarnya cerita teori, boleh banget yang mau baca, tapi kalau menurut saya ringkasan ini sebenarnya udah cukup. Ini kalau pengen lebih tahu teorinya dan bagaimana pembuktian bahwa read aloud ini efektif di berbagai negara. Nah, itu kan dari yang pusat ya, jadi patokan teori seluruh dunia, read aloud seluruh dunia. Kalau di Indonesia sendiri, ini bukunya lebih tipis ya, ringkasannya ini sebenarnya boleh, menarik, dan harganya pastinya lebih murah karena jauh lebih tipis. Judulnya Membacakan Nyaring, karya Ibu Rosi Setiawan. Ibu Rosi Setiawan sendiri ini adalah trainer utamanya dari Read Aloud Indonesia. Bukunya itu lebih full color juga ya Bapak Ibu ya, lebih langsung bisa prakteknya apa dulu nih, dari bergambar yang seperti apa, jadi dia lebih tipis. Nah, lalu untuk buku read aloud, buku ceritanya, sebenarnya kriterianya tuh bebas aja sih, tapi memang kriteria idealnya itu seperti 3 buku yang saya pegang, dan memang biasanya ada keterangannya nih, cocok untuk read aloud. Jadi memang untuk penerbit read aloud. Bukunya seperti apa Bapak Ibu? Ukurannya tuh biasanya segini ya. Ini pokoknya sedada orang dewasa gitu lebarnya. Jadi memang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Lalu tulisannya besar Bapak Ibu, yang cocok untuk maksudnya lebih respon mereka ya. Seperti ini nih, misalnya judulnya Si Rama-Rama ya. Lalu bukunya itu pasti read aloud itu full color ya Bapak Ibu, full color, full bener-bener gambarnya atraktif, hidup, yang ibaratnya satu bentuk gambar itu anak kita bacain berulang-ulang, dia bisa hari ini dia perhatiinnya tentang hal yang ini nih, yang diimajinasinya. Besok bakal beda lagi, dan biasanya mereka nggak akan bosan walaupun berulang-ulang. Dan ceritanya tentu saja ada hurufnya sedikit, minim, bukan yang full kayak cerita rakyat. Jadi biasanya tidak lebih dari 2 kalimat ya Bapak Ibu. Ini contoh ideal buku yang bisa kita gunakan untuk praktek read aloud tadi. Nah, lalu Bapak Ibu, ada kata repetisinya, ada kata yang diulang-ulang ya. Misalnya ini konteksnya Si Rama-Rama ini kisah seorang anak yang menunggu ayahnya pulang dari kerja di luar kota. Itu akan ada berulang, ayah di mana, ayah kemana, itu memang bentuk dari read aloud. Jadi apalagi untuk anak yang masih tahap belajar baca. Jadi benar-benar full color ya Bapak Ibu. Kalau untuk harga sendiri tuh sebenarnya mahal murah itu relatif Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya pribadi, buku tipis ceritanya dikit itu tuh ini mahal ya gitu, tapi saya memang pengen punya, dan memang beda kita baca buku cerita biasa sama read aloud ke anak-anak kecil, karena mereka kan memang punya standar sendiri, makna ceritanya dalam ya. Jadi seperti Si Rama-Rama ini, anak-anak kan banyak nggak tahu ya Bapak Ibu Si Rama-Rama itu apa. Yang di ruang Zoom ini tahu semua ya Si Rama-Rama itu apa? Oke, semua mudah-mudahan udah tahu ya. Oke, atau ada yang baru tahu nih Si Rama-Rama tuh kupu-kupu ya. Jadi memang biasanya tuh judulnya tuh udah sederhana, tapi judulnya nggak akan panjang ya, sederhana, tapi anak-anak bakal nanya dulu itu apa ya Si Rama-Rama gitu. Terus ada juga sistem read aloud yang dia bagus banget, dia kasih
teori atau materi cerita rakyat. Ini bisa buat anak kelas atas nih, ini judulnya I-Belok ya. I-Belok ini dari adaptasi cerita rakyat Bali. Tapi prinsipnya sama banget sama read aloud gitu. Nah, lalu ini juga ya, kejutan Kungkang ini dia ngasih misalnya sistem edisi atau seri animal series nih, seri hewan-hewan ya. Jadi biasanya memang hewan kungkang apa ya gitu, anak-anak akan tahu. Terus nanti anak-anak ketika baca kok gitu sifatnya, nanti kita jelasin bahwa memang keistimewaan Tuhan menciptakan hewan kungkang seperti itu. Nah, Bapak itu, Ibu, itu yang bukunya harus ibaratnya kita punya modal, bukunya kita pegang. Bagaimana kalau saya mau gratisan nih? Soalnya budgetnya mau beli minyak sayur aja nggak cukup nih. Gimana ya, Bu Ulan? Oke, kita punya alternatif gadget, ada namanya aplikasi Let's Read ya, Bapak Ibu ya. Bentuk aplikasinya seperti ini, saya share screen. Oke. Nah, oke, kalau menurut saya pribadi ini semoga sudah tampil ya Bapak Ibu ya. Ini aplikasi yang bagus banget. Let's Read ini ada di seluruh dunia dan dia kita bisa pilih bahasa. Nah, jadi bahkan Bapak Ibu yang anaknya suka bahasa Inggris, bahkan guru bahasa Inggris itu bisa kita punya banyak banget ide cerita. Dan yang namanya semua cerita di aplikasi Let's Read ini memang untuk praktek read aloud, jadi secara digital, full color, bahasanya disesuaikan dengan tingkatannya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa carinya di sini, di filter option, kita bisa pilih mulai dari language-nya nih, kita pilih bahasa, bahkan sudah ada Jawa, Sunda, Bali, Batak, English, ini terus bertambah ya. Kalau Palembang tuh mungkin susah karena sebenarnya Palembang sendiri kan ada tingkatannya ya, kayak di bahasa Jawa. Kalau bahasa yang sehari-hari itu kayak bahasa rakyatnya, bukan bahasa asli Palembang. Nah, kita pilih nih bahasa Indonesia. Kita pilih level nih. Oke. Misalnya saya pilih level 0 nih. Level 0 nih biasanya kan buat anak-anak pra membaca ya, usia prasekolah, dan ada jenisnya. Bapak Ibu silakan pilih mau tentang kesehatan, tentang hewan, superhero ya, tentang sains bahkan ada, tentang petualangan. Misalnya saya pilih tentang musik nih untuk level 0-nya. Oh ya, musik dia nggak ada. Coba di family. Nah, jadi ini misalnya ada tentang hitung dan katakan. Oke, jadi Bapak Ibu kita misalnya langsung praktek kalau yang pakai digital. Bapak Ibu yang menggunakan pembelajaran Zoom bisa sangat memudahkan banget, kita share screen ke anak-anak, kita baca atau ada sistem yang kita minta anak-anak bergantian ya. Oke, misalnya kita mulai nih ya, baca judulnya hitung dan katakan. Biasakan ketika mulai Let's Read, walaupun udah kenal, nggak apa-apa, biasanya kita mulai dengan memperkenalkan diri, plus anak-anak ceritain yang mereka mau ceritain singkat tentang diri mereka, ya. Misalnya nih, boleh kita cerita, misalnya anaknya udah ngerti ya, halo, selamat pagi anak-anak Bu Wulan, hari ini Bu Wulan akan mempraktekkan baca read aloud, ya. Nah, read aloud yang sudah Ibu pilihkan itu berjudul Hitung dan Katakan. Oke, jadi sebelum baca, misalnya kita kenalan nih, nah bertemu lagi sama Ibu Wulan. Ibu Wulan mau cerita nih, hari ini bahagia banget ya, cuacanya cerah tapi tidak gerah, jadi Ibu semangat untuk membacakan. Anak-anak boleh juga cerita kayak gitu, jadi itu ibaratnya sudah ada interaksi kita, nggak harus hal menyenangkan ya. Kalau anak-anak kita bebasin aja. Mungkin dia ada hal kesel, dia marah, boleh cerita singkat, tapi tetap fokus sama tugasnya ngebaca. Nah ini ya, hitung dan katakan. Lalu biasakan ajak mereka setelah judul itu sebut nama pengarangnya. Ini kalau di aplikasi Let's Read, ini nama pengarang. Jangan heran kenapa namanya nanti susah-susah, aneh-aneh, karena ini terjemahan dari seluruh bahasa seluruh dunia ya Bapak Ibu ya, seperti ini nih di Padiksit ini. Oke, terus dia ada pembukaan nih,
Berhitung sampai 10 dengan hewan dan benda berwarna-warni. Apalagi yang bisa membantumu berhitung sampai 10. Oke, kita mulai ya anak-anak ya. Oke, praktek sederhananya pastikan anak-anak dalam keadaan siap ya, Dia akan happy. tersimpan di galeri kita nanti, Pak. Lalu kita tinggal Oke, Bapak Ibu, mohon untuk di-unmute Oke. ya untuk kondusivitas materi kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih Guru Aris. Itu berarti yang sebenarnya ada 2 Zoom Guru Aris ya, tapi mau berusaha tetap ikut nyimak yang di sini. Iya, terima kasih. Nah, jadi ini ada gambarnya Bapak Ibu ya. Gambarnya sebenarnya lumayan full color. Kita mulai nih. Baca, hitung, dan katakan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak belalai yang dimiliki gajah? Bapak Ibu dalam membaca read aloud itu mirip dongeng ya. Kita lakukan sepenuh hati, sepenuh ekspresi. Ada teman saya yang cerita, saya tuh tertarik banget, tapi saya orangnya pemalu. Lah saya bilang kalau jadi guru, pemalu, konteks pemalunya beda ya. Tinggalkan itu di saat read aloud, karena tujuan kita adalah ya membaca, menyampaikan, membacanya sepenuh hati ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada gambar lagi nih. Baca, hitung, dan katakan. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa banyak kaki yang dimiliki ayam betina? Kalau anak kecil, dia refleks akan jawab Bapak Ibu ya. Jadi biarin nggak apa-apa interaksi. Jadi memang yang namanya read aloud itu kita bisa kontrol interaksi tapi nggak rusuh. Nah, itu yang perlu kita latih Bapak Ibu ya. Oke, sampai ketiga nih. Baca, hitung. Oke, Bapak Ibu kalau saya bacanya karena konteks Bapak Ibu udah dewasa, itu bakal sangat ngebosenin. Tapi kalau untuk usia anak, enggak Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut, ini nanti mereka bakal nyimak nggak sih? Enggak, jadi hindarin konteks kayak gitu, kita harus percaya prakteknya, dan Bapak Ibu akan nilai sendiri bentuk antusiasme mereka gimana, kecintaan mereka sama baca itu gimana kalau kita udah prakteknya secara konsisten ya Bapak Ibu, bukan 2 hari terus bilang aduh menurut saya nggak tertarik karena memang belum terbentuk polanya. Kalau di read aloud itu sering banget jaminan bahwa 21 hari itu akan ada perubahan. Enaknya sih memang kelompok kecil ya, tapi biasanya kalau kelompok besar seperti satu kelas minimal 50% mereka kan lebih tertarik. Oke, ini kita skip ya karena dia misalnya memang konteksnya belajar baca. Oke, Bapak Ibu. Oke, ini kembali saya skip sebentar, kita ke proses yang persiapan tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Saya kembali share screen. Oke, sampai sini tadi ya. Bapak Ibu sebentar ya. Oke, nah Bapak Ibu, jadi ini bagian dari memilih. Ini kan memang mirip dongeng ya, karena kita banyak memperkenalkan tokoh di bukunya. Kita silakan nih, kalau anak kecil itu biasanya genrenya terserah, mau cerita yang sebenarnya dongeng klasik, cerita tokohnya bukan manusia, tumbuhan, atau hewan seperti fabel, cerita fiksi realistik, ini biasanya lebih ke anak lebih tinggi ya tingkatannya, atau bahkan buku non-fiksi, buku ilmiah itu boleh banget. Jadi itu memang sebenarnya ada bentuk kreativitas yang disampaikan. Ini materi juga. Nah, materi ini nanti yang akan kita buat kajian sederhananya. Nanti saya sudah ada contohnya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya nih ada dia topiknya tentang cerita humor, keseharian, temanya seperti apa ya. Oke, lalu memilih bacaan. Memilih bacaan tuh sebenarnya udah tips yang buku tadi nih. Jadi elemen suku katanya, panjang kalimatnya, bahasa sedikit, struktur yang dipahami anak.
Oke. Bapak Ibu, terkadang saya kalau praktek, kalau anak-anak kelas 5 tuh ada nanti kita pilih level yang mereka misalnya nggak terlalu antusias, itu bisa jadi levelnya kerendahan. Kita bisa naikin tuh levelnya yang di Let's Read tadi ya. Atau kalau anak level kelas 1 kayak masih bingung, kayak bengong, antusiasnya berkurang, itu biasanya memang levelnya berarti harus kita turunkan 1 level ya. Jadi itu bentuk cerita yang sesuai sama pola pikir mereka. Itu yang harus kita perhatikan. Ilustrasi yang saya bilang tadi, memang buku Let's Read itu, Read Aloud, membacakan nyaring itu konteksnya full color Bapak Ibu ya. Jadi memang yang mencolok. Dan biasanya memang warna itu kan identik sama ingatan jangka panjang, warna dan gambar. Lalu persiapannya seperti apa? Lakukan prabaca. Jadi kita boleh banget on the spot nih baca kayak saya Slide-nya tadi. nggak muncul Guru Wulan. Oh, nggak muncul lagi ya. Iya. Bisa share ulang berarti. Ini udah muncul belum? Sudah. Oke, ya tentang persiapan ya. Ya, Guru. Oke, siap. Jadi tentang membaca. Cerita yang baca boleh spontan misalnya, tapi yang namanya kalau di depan siswa, kita kan memang pengen ada tujuan. Kita harus tahu dulu ceritanya. Kenapa harus tahu ceritanya? Biar tahu nih fokus yang disampaikan tuh nilai moralnya tentang apa. Lalu kosakata yang kira-kira baru buat mereka apa, kita akan jelasin pakai kalimat lain, dan intonasi. Jadi sebenarnya mau nggak mau memang praktek membaca nyaring ini adalah yang berkesan pada saat kita baca ya Bapak Ibu. Ketika kita udah tahu jalan ceritanya, kita bisa main ekspresi, main intonasi ya. Itu banget. Jadi itu yang diperlukan. Kenapa kita harus tahu dulu nih cerita. Kita harus tahu persis, jangan di depan anaknya kita baru baca. Siapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi. Pertanyaan sederhana, kalau Bapak Ibu nggak mau pusing tuh, yang utama tanya perasaan mereka, ya. What are you feeling, ya. Jadi yang mereka rasain tuh kesel, aduh saya greget Bu, katanya, dia akan cerita. Duh saya seneng, pengen seperti tokohnya tadi, itu pertanyaan yang pertama yang umum. Lalu yang kedua kita tanyakan tokoh, yang paling sederhana. Tokoh yang kamu suka siapa? Jangan berhenti sampai dia jawab aja ya Bapak Ibu, harus biasakan kasih alasan. Jadi kesempatan dia mengutarakan pendapat. Dan dia akan mendengarkan pendapat orang lain juga. Jadi itu memang proses yang kita harapkan di sini. Lalu melatih diri agar ketika read aloud, intonasi suara menarik dan menggunakan bahasa tubuh. Ini saya bilang tadi curhatan teman saya, dia udah ikut trainingnya, tapi dia kayak malu. Jadi memang tipe pemalu jaim ya. Jadi memang itu latihan. Saya yang agak malu-maluin aja tuh butuh latihan, apalagi memang kalau tipe Bapak Ibu, aduh kayaknya malu banget harus kayak gitu ya. Saya ngajar sains nggak nyambung, tapi sebenarnya dia pengen karena tahu manfaatnya bagus ya Bapak Ibu ya. Latihan ya, mau nggak mau. Nah, elemen cerita ini yang nanti saya buat namanya kajian sederhana. Setting, karakter, tema, alur ceritanya. Jadi ini yang saya bilang di pelajaran bahasa Indonesia itu dari SD tingkat tinggi, SMP, SMA ya, itu akan sering banget diminta kajian. Anak-anak yang sudah terbiasa tuh udah biasa banget, dia udah tahu elemen ceritanya apa. Oke, jadi dan biasanya kalau dia sudah usia, biasanya cerita itu Bapak Ibu ya secara sederhana banget itu tetap ada konfliknya, karena itu mau yang disampaikan ada penyelesaian konflik. Tapi kalau memang kayak yang membaca tadi itu pun akan tetap ada tuh. Misalnya gregetnya dia tiba-tiba salah hitung nih. Jadi kita harus tahu konfliknya apa dan tanya anak. Biasanya anak yang baca cerita, dia tahu konfliknya di mana, itu tanda dia udah memahami keseluruhan isi cerita. Oke, nah ini bentuknya Bapak Ibu ya. Oke, ini bentuk kajian teks sederhananya, udah ada yang saya bikin. Lalu setelah itu kita akan diskusi sama anak, ini yang sebenarnya ke pertanyaan yang udah kita siapin tadi, Bapak Ibu ya. Di luar tentang buku tuh ya tokohnya, ilustrasi, kosakatanya, dia tadi cerita apa gitu. Lalu di luar buku tuh tentang feel-nya dia. Jadi kita bakal, kadang anak-anak kalau orang tua yang terlatih tuh tanpa dia bilang tuh udah kelihatan dari mukanya ya Bapak Ibu ya.
dia penasaran, dia kesel, dia ikut bahagia dengan ceritanya, itu Bapak Ibu akan terbiasa melatih. Nah, lalu persiapannya MN ini membaca nyaring Bapak Ibu ya. Mulai dengan percakapan pembuka ya, makanya kita boleh banget cerita hal sederhana. Anak zaman sekarang kan juga kita kenal nih, rombongan kelas ini nih hits banget ya. Apa yang lagi dibahas nih, angka Omikron naik gitu. Atau kalau anaknya udah SMP, SMA, tahu nggak bahwa sekarang kalau mau berangkat, bepergian jarak jauh, kita nggak perlu tes PCR lagi. Jadi boleh banget hal pembuka mulai dari ringan, yang hits gitu, sampai nanti kita masuk ke tahap cerita. Syukur-syukur kalau kita bisa kaitin ya, ada korelasi atau benang merahnya. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Karena kan kita sebenarnya mau menggiring ke perasaan mereka nyaman dan memastikan mereka siap menerima cerita dari kita. Sebut judul, pengarang, dan ilustrator, itu pembiasaan banget ya Bapak Ibu ya. Gali pengetahuan umum anak, ini bagian dari persepsi, kontak kita ya, dan baca semenarik mungkin. Kuncinya di situ. Ini tahap membaca tadi ya, tanggap, komunikatif, biarkan anak-anak ngalir ya. Bapak Ibu jangan mau praktek, besok praktek anaknya di rumah umur 4 tahun pegang mainan, nanti dulu, nggak bisa. Ketika dia pegang mainan, ya biarin ya. Nanti dia akan lama-kelamaan lebih tahu sih, tertarik, mereka akan nagih ya, lama-lama mereka coba gantian. Jadi itu memang harapan kita jangka panjang. Ajak anak-anak mengungkapkan secara lisan apa yang didengar dan apa yang dibaca. Jadi ini dan apa yang dipikirkan. Jadi di read aloud itu sebenarnya tingkatan yang lebih tinggi ada think aloud ya Bapak Ibu, lebih ke berpikir kritis, berpikir jarak jangka panjang, tingkat tinggi, dan itu bisa dilatih dari hal-hal sederhana, itu sangat-sangat bisa ya Bapak Ibu. Oke, setelah ini yang tadi nih, oke. Jadi 5 yang tadi nih, dari karakternya, setting, cerita di awal, di konflik pertengahan, dan penyelesaian, itu boleh banget kita bahas. Oke. Nah, bahkan Bapak Ibu tuh kita bisa di rumah tuh biasakan mereka merapikan buku, ya buku yang terjangkau, jadi itu hal-hal sederhana yang bisa kita tanamkan. Oke, jadi materi saya ini ditutup dengan read aloud itu sesuatu yang sederhana, mempunyai dampaknya yang dahsyat ya. Jadi seperti yang tadi nih, itu dibikin jingle-nya tadi ya Bapak Ibu ya, the more you read, the more you know. Dan ini berlaku menurut saya ke setiap tahapan usia. Bapak Ibu sebelum kita ke sesi tanya jawab, ini contoh kajian sederhana yang pernah saya buat. Ini kajian sederhana yang tadi ya. Nah, jadi kajian sederhana yang seperti formatnya tadi. Oke, ini ya. Ini format sederhananya. Nah, jadi kajian sederhananya ini sebenarnya bukan tuntutan Bapak Ibu ya, tapi logikanya dengan kita mempersiapkan seperti ini. Oke, dengan kita mempersiapkan seperti ini tuh minimal dapat di kita, minimal kita udah menguasain yang mau kita sampaikan. Ini jumlah suku katanya, panjang kalimat ya, kita ulang lagi di sini. Seperti judul yang saya buat nih, ini kajian sederhana dari buku Kejutan Kungkang. Penulisnya siapa dan ilustratornya. Bapak Ibu, Andina Subarja ini saya kepo banget ya. Ini penasaran, yang ngarangnya nih guru, jangan-jangan guru PAUD karena gambarannya keren banget, terus cara penyampaiannya tuh hal sederhana juga sangat bagus. Ternyata saya cari tahu ya, cari Instagramnya, beliau ini justru arsitek ya Bapak Ibu ya. Dia kuliahnya di arsitektur, tapi dia justru tertarik dan akhirnya terjun sebagai ilustrator buku read aloud buat anak-anak. Sama banget seperti Bu Rosi Setiawan, dia bukan orang pendidikan ya, sebenarnya dunia bisnis, tapi yang tertarik. Nah Bapak Ibu sebenarnya kalau saya pribadi boleh kasih pendapat, itu PR buat kita ya. Kabar baiknya seluruh masyarakat itu nggak harus yang
kuliah di bidang keguruan yang tertarik, yang peduli, yang mau belajar. Jadi banyak banget pihak yang mau belajar. Kita semangatnya mudah-mudahan lebih dari mereka ya Bapak Ibu. Temanya apa nih yang dibahas itu perilakunya kungkang. Genre jenisnya apa? Ini hewan ya. Jadi fabel modern. Lalu tokohnya nih siapa aja? Ada tokohnya kungkang, penokohannya seperti apa? Dia lambat banget, hatinya baik, ada kura-kura, kelinci, dan teman-teman itu sama karakternya, hatinya baik dan menghargai persahabatan. Settingnya di mana aja nih? Ada di jalan, di rumah kura-kura, dan rumah kungkang. Latar waktu yang terjadi di cerita ini apa? Pagi, siang, malam nih. Jadi kayak kita yang tugas bahasa Indonesia bikin kajian suatu peristiwa ya Bapak Ibu ya. Alurnya sederhana, mulai dari kungkang melakukan aktivitas, lalu di tengah-tengah itu dia bungkus kado ya, melakukan perjalanan ke kura-kura sampai akhirnya sampai dan pesta bersama. Terus kita boleh nih, misalnya saya mau baca ini buat anak usianya 4-5 tahun nih, yang sudah bisa baca tapi baru awal. Kita harus bisa kira-kira nih, kira-kira di usia segitu 3 kosakata baru buat anak tuh apa. Ini saya pilih nih kungkang, mungkin belum pernah lihat sebelumnya, belum pernah dengar ya, terburu-buru, kado mungkin ya. Oke, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu tergantung bukunya. Diskusinya, pengemasan cerita disampaikan secara unik, menarik ya. Diskusi luar buku, perasaan anak-anak senang, greget ya, dan penasaran sampai akhir cerita. Jadi menurut saya ini buku sederhana yang bagus banget buat anak-anak. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu, sharingnya mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator kita, Guru Aris. Oke, terima kasih Guru Wulan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Guru Wulan atas materinya pada malam hari ini. Tuh kan materi yang sangat luar biasa ya Guru ya. Dimana ini menggambarkan bahwa hal yang sederhana itu dapat menjadi luar biasa. Seperti minyak goreng ya Guru ya. Minyak goreng itu sederhana tapi sekarang menjadi luar biasa gitu ya. Karena ditunggu setiap orang hari ini. Oke, Guru sekalian, untuk sesi tanya jawab, silakan nanti yang ingin bertanya itu raise hand terlebih dahulu. Dan ini saya bacakan terlebih dahulu yang ada di kolom chat ya. Nih sebentar. Oke, ada dari Guru Yuliana ya. Ini pertanyaannya Guru Wulan, kebanyakan anak itu malas untuk membaca, maunya dibacakan saja. Bagaimana cara menghadapi anak yang seperti ini? Dan tips menumbuhkan minat baca pada anak. Silahkan Oke. Guru Wulan. Iya, saya langsung jawab aja ya, takutnya lupa. Sama Ibu Yuliana ya. Ibu Yuliana, ya. Ibu Yuliana, saya udah nangkep pertanyaannya, karena memang ini adalah problem yang umum yang kita hadapi sebagai orang tua, sebagai guru. Sebenarnya Bu Yuli berarti kalau ini Bu Yuli tuh katanya kebanyakan malas baca, maunya dibacain. Pertama Bu Yuli, kalau saya boleh kasih pendapat, Bu Yuli wajib bersyukur karena mereka nyaman ya. Mereka tahu ibunya enak ya, jadi sebenarnya bukan mereka malas. Jadi kadang anak tuh apalagi kalau usia, Bu Yuliana boleh info anaknya usia berapa Ibu? Ibu Yuliananya ada nggak di sini? Atau terlempar sinyal? Iya, kalau saya tangkap ini pertanyaannya buat kayak anak balita gitu ya, usia prasekolah atau masih TK atau masih kelas 1. Kalau ada yang kita problem yang sama, ini anak saya males nih Bu, baca, sukanya dibacain. Itu yang pertama, itu sebenarnya bagian dari psikologi mereka pengen diperhatiin. Dia tahu mamanya enak baca gitu. Dia sebenarnya nggak 100% males. Tinggal kita biasanya kasih, nggak harus hadiah ya Ibu ya, kayak kasih apresiasi, ayo dong Ibu mama mau denger nih, gilirannya kakak yang baca hari ini ya, gitu.
Mama juga mau lihat kakak udah lancar belum bacanya gitu. Mama kan juga penasaran. Jadi memang komunikasinya. Jadi sebenarnya karena konteks awal kita tuh ngajak cara yang fun, jangan pernah maksa ya Ibu Yuliana. Saya pribadi juga greget ya, tipe anak saya bukan yang suka baca juga Bu, makanya saya mati-matian cari ilmu banget tentang yang kira-kira yang anak tuh mau baca. Jadi nah kalau cari ilmunya gampang, ilmu gratisannya banyak, ilmu berbayarnya juga banyak, tinggal konsistensi kita. Lalu itu yang pertama ya, jadi mau nggak mau orang tua, guru tetap kreativitasnya dituntut, ngajak anak. Kita biasanya lebih kenal kepribadian anak kita ya. Dia biasanya ada anak yang suka dipuji, ada anak yang suka lebih dimotivasi. Kalau dipuji dia cuek aja karena bagi dia nggak penting. Tapi ada yang lebih dimotivasi dan itu biasanya kembali ke karakter anak. Itu salah satu caranya yang saya ketahui ya. Terus kalau tipsnya, sebenarnya Bu Yuliana, tipsnya yang pertama pasti kita sediain fasilitas bukunya ya Ibu Yuliana. Pastikan bukunya itu tepat buat usianya gitu. Selagi usianya tepat, sebenarnya sejauh dia tepat, cocok, itu biasanya dia suka. Kalau dia nggak suka tuh terkadang bukunya bagi dia kerendahan, nggak menarik, nggak bikin penasaran, atau bagi dia susah ya. Nah ini yang susah. Saya tuh sering banget, anak saya kan 7 tahun ini, saya sering banget baca suatu buku cerita yang menurut saya dia pasti bisa nyimak. Tapi ketika saya bacain, di tengah-tengah dia bilang, Bu, nggak ngerti, berarti saya harus turunin levelnya. Oh, ini ternyata anak saya nggak. Jadi itu ya. Jadi Bu Yuliana, kita harus memang sabar, telaah, cari buku yang pas sama anak kita. Jadi ketika kita tahu usianya nih udah pas, terus yang kedua, minatnya. Ada anak tuh lebih tertarik banget kalau dia udah baca hewan kucing misalnya. Itu bisa kita cari. Ya Ibu Yuliana, kurang lebih seperti itu jawaban saya ya Bu. Terima kasih Guru Wulan. Iya, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lain? Ini kayaknya yang di kolom chat sudah dan juga. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan raise your hand. Ini ada Guru Lina ya, Guru Lina Dwi Kurniawan. Oke, silakan Guru Lina. Terima kasih Kak, nama saya Lina dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya ingin bertanya, misalkan kita melakukan read aloud di sekolah nih Kak. Nah, tiba-tiba sampai misal sampai 2 halaman, itu udah pulang nih, waktunya udah habis. Nah, besoknya itu kan mau dilanjut misal, tapi itu anak-anak itu enggak mau buku yang itu gitu loh Kak, maunya buku yang lain gitu. Nah itu gimana solusinya Kak? Apakah boleh begitu read aloud atau bagaimana? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Mbak Lina pertanyaannya. Mbak Lina, TK ya berarti anak-anaknya Mbak Lina ya? Iya, baru lulus kemarin, jadi baru masuk TK juga Kak, jadi masih banyak belajar lah gitu. Iya sama, iya memang kita prosesnya belajar. Mbak Lina terima kasih dari Probolinggo jauh-jauh sudah hadir. Tapi kenapa logatnya nggak Probolinggo ya Mbak Lina? Kepo saya. Kenapa? Cukup itu aja Guru. Iya logatnya bukan logat itu. Iya kepo. Ibu Lina di read aloud sendiri itu sebenarnya kan biasanya ceritanya pendek ya Bu Lina ya. Jadi berarti cari timing yang kira-kira jangan sampai terpotong satu ceritanya Bu Lina. Jadi harus timingnya tepat, jangan sampai di tengah-tengah cerita waktunya pulang gitu. Itu yang diusahakan. Jadi itu bagian dari perencanaan waktu yang tepat. Terus kalau sudah terlanjur nih, terus besoknya mau lanjut cerita yang beda, karena usia anak-anak tuh kan kita bukan ngotot ke pencapaian ya Bu Lina ya. Anak-anak TK tuh hati-hati loh. Sama kayak anak balita di rumah. Kalau dia udah nggak mau, itu nggak bisa ya. Jadi nggak apa-apa ikut alur mereka. Jadi yang pertama itu diusahakan perencanaannya harus pas waktunya. Jadi jangan sampai ceritanya terpotong. Kalau terlanjur besoknya kita pancing mau cerita baru, nggak apa-apa. Berarti cerita baru aja. Jangan dipaksa. Ya. Selesai dulu. Kenapa, Yang Adi?
Guru Janhadi ngomong sama saya atau sama Zabir? Sama Zabir kayaknya. Iya, Guru Lina, begitu tanggapan saya. Iya Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Lina. Cantik banget Mbak Lina nih, mirip-mirip Guru Mustika ini sekilas ya. Kakak lebih cantik kok Kak. Ah, cantik semua. Iya, ada lagi mungkin Guru Aris. Oke, ada lagi? Yang raise hand udah nggak ada lagi nih Guru Ulan. Guru Janhadi itu kayaknya mau nanya tuh. Iya, Guru ini saya kebaca dari Bu Hasna di Palembang, setiap 20 menit sebelum pulang sekolah saya usahakan dikte dari 2 suku kata sampai akhirnya panjang-panjang. Alhamdulillah sudah membantu dari 13 orang, sekarang tinggal tidur mengeja. Terus terputus, mungkin mau cerita aja ya Bu Hasna ya. Ya, Bu Hasna mungkin ini ada pertanyaannya. Oke. Oh, tadi ada yang jawab nih pertanyaan-pertanyaan saya nggak lihat chat ya, maaf Guru. Ya, tadi ada yang tanya Instagramnya itu Read Aloud Indonesia ya, digabung satu kalimat ya, Bapak Ibu Guru. Ada YouTube-nya sih, kalau praktek ini kan kita lebih enak di YouTube-nya. Di YouTube-nya itu di Read Aloud Indonesia, dan yang paling banyak kalau cabang itu Read Aloud Depok ya, Bapak Ibu, itu banyak. Depok itu rutin, dia tiap minggu ada hal sederhana, parade baca. Nah, saya insya Allah Senin nanti nih, Senin lusa tuh baca, ikut paradenya. Itu ada live YouTube-nya selalu tiap Senin jam 4 sore. Enaknya YouTube itu kita nggak harus hadir jam itu ya, Bapak Ibu bisa nonton kapan aja. Ini ada pertanyaan dari Guru Cahyani nih, Guru. Oh iya. Sebaiknya Read Aloud itu dilaksanakan di awal apa di akhir pembelajaran? Oke, bagus ya pertanyaannya Bu Cahyani. Kalau menurut saya pengalaman, kalau yang benar-benar harus rutin dari bagian sehari-hari pembelajaran itu kan anak PAUD ya, Bu Cahyani. Tapi kalau anak SD itu kita harus bisa benar-benar cari timingnya. Karena kalau saya pribadi itu jujur lumayan, kadang kita materinya aja kan agak kejar-kejaran, tapi kita bisa kaitkan sama materi. Kalau saya pribadi, Bu Cahyani, itu sebenarnya ketersediaan waktu tuh nggak ada masalah, mau di awal, mau di akhir, itu sama-sama enak. Dan saya tuh, karena saya kebetulan waktu yang kosong tuh ada di tengah, Bu. Jadi setelah anak meal time, istirahat, saya masukin rutin ini seminggu sekali, terus itu baru pelajaran lain, terkadang sambil ngisi waktu pulang itu di akhir. Kalau saran saya pribadi, kalau yang agak kejar materi itu lebih di akhir aja ya, karena sifatnya itu kayak waktu tambahan, kita ngisi waktu, karena takutnya nanti di satu sisi misalnya kita ngotot di awal, nanti pelajaran yang harus materi yang selesai malah enggak. Tapi itu tetap nggak ada patokannya ya sebenarnya Bu Cahyani, tetap Ibu lihat situasi di kelasnya Ibu seperti apa. Berarti di sentra persiapan kayaknya ya. Oke. Iya, Ibu Setior ini boleh nanya langsung, maksudnya gimana Bu pertanyaannya? Oke, Bapak Ibu jangan lupa kirim presensi. Ini ada yang chat presensinya nggak bisa diklik. Iya, untuk tim presensi silakan untuk mengirim ulang presensinya. Ada yang terlempar jauh nih kayaknya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Iya, silakan. Ibu Setioningsih, boleh Bu? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.
Sepertinya kalau di TK atau di PAUD itu pas di sentra persiapan ya belajar membaca ini. Iya. Iya, maksudnya dia kan lebih ke kurikulumnya Bu ya kalau PAUD ya. Iya. Iya, boleh di sentra seperti itu. Oke, jadi maksudnya ini saya nangkepnya gini, maksud Bu Cahyan itu kayak lebih ke suasana santai yang nggak terlalu terpaku sama jadwal pembelajaran nih. Sedangkan maksud Bu Setior ini itu bisa banget dimasukin ke timetable atau jadwal pelajarannya kalau di PAUD. Iya, jadi kalau untuk yang di sentranya tuh pas dia pelajaran. Ibu Setioning sini saya sering lihat ya, sering hadir di acara kita ya Bu Mustika ya. Terima kasih Bu sudah hadir. Iya, padahal pengalaman Bu Setio udah banyak, tapi mau belajar luar biasa. Sehat selalu Ibu ya. Ya. Bermanfaat. Amin Ibu. Ibu Titi mau bertanya? Oh enggak. Iya, kayaknya udah enggak ada lagi ya. Guru Aris. Ya, mungkin itu pertanyaan terakhir dari Bu Setioningsi ya. Iya. Dan semoga dengan hadirnya materi kita pada malam hari ini dapat menambah wawasan kita dan sedikit melupakan kita kepada minyak goreng gitu ya. Iya. Ini luar biasa lagi. Guru. Iya, Guru Aris nih tanda bapak-bapak yang peduli sama urusan dalam negeri rumah tangga ya. Iya, keren deh Guru Aris. Oke, mungkin itu Guru. Terima kasih Guru Wulan. Yuk sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah kepada Guru Wulandari ya. Ya, terima kasih Guru Aris. Dan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya yakin meskipun ini malam Sabtu, tapi besoknya pasti mau mengajar kembali gitu ya, dan sempat ya menyempatkan diri untuk belajar bersama kita Guru Wulan. Ini luar biasa guru-gurunya ya. Oke, sekali lagi mungkin ada pengumuman lain dari Guru Mus atau Guru Ani sebelum saya tutup dan saya akhiri. Mungkin ke link presensinya jangan lupa untuk sertifikat. Iya, jangan lupa mengisi link presensi, masukkan alamat email yang betul karena sertifikatnya akan dikirim melalui email gitu. Nah, mungkin closing statement dari Guru Wulan. Iya, apa ya? Ya Bapak Ibu, apapun ilmunya, lakukan sepenuh hati, ada keinginan untuk selalu terus belajar, dan yang dijaga itu konsisten. Itu memang nggak mudah ya Bapak Ibu. Kalau saya pribadi tuh caranya, saya tahu nih saya nggak mudah, itu kita cari lingkungan yang kondusif ya. Biasanya tuh kita bersyukur, kalau saya tuh bersyukur mengajar di sekolah yang punya sistem manajemen yang selalu habis selesai ini belajar ini lagi itu, jadi nggak berhenti. Jadi memang harus ada yang ngingetin kita motivasinya. Terus ya salah satunya digabung di kegiatan komet-komet di berbagai wilayah termasuk Palembang. Itu terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah hadir, sudah bersedia sharing di sini. Semoga jadi amal kebaikan buat kita semua, sehat selalu buat kita sekeluarga. Amin, ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Guru Wulan atas closing statement-nya. Dan terakhir dari saya mengutip dari tulisan slide yang ada di Guru Wulan, bagaimana kita bisa berbicara, menulis, ya, berbicara dan menulis jika kita tidak pernah mendengar sebuah kata gitu. Jadi perdengarkanlah kosakata kepada anak-anak kita agar nantinya anak-anak kita dapat berbicara dan menulis dengan baik dan benar. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Pada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu Ya, sekalian. selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Link presensinya silakan, yang belum isi untuk sertifikatnya langsung di email. Terima kasih ya Guru Wulan, Guru Aris, Guru Dina yang sudah bertugas hari ini.